teman-teman, karena udah jam 6 lewat ya, kita mau langsung mulai aja ibadahnya. Yuk, sebelum kita mulai, kita saat teduh sejenak masing-masing. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau angkat pujian arti kehadiran-Mu. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami bisa kembali lagi Tuhan beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan berkati kami semua yang hadir, Tuhan berkati kami yang melayani, juga untuk Bu Grace yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin kami semua, firman-Mu yang diberitakan bisa menjadi kekuatan baru buat kami. Tuhan Yesus yang berkati jalannya acara, biarlah semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan doa ampunan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir. Kiranya Tuhan Yesus yang tolong juga, supaya mereka bisa bersama-sama ikut ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ampunan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur padamu. Haleluya, amin. Kita akan langsung masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan pikiran kita, hati kita, sambil kita menyanyikan lagu Bejana-Mu. Kuatkan di jiwaku
Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk silakan kepada hambanya. Ya, selamat sore saudara-saudari semua. Salam kenal juga untuk saudara-saudari yang ada di PMK Unindra. Saya juga baru berjumpa oleh karena melalui undangan dari Karen-nya. Ya, bersyukur untuk kesempatan kita boleh berjumpa pada sore hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang sudah memimpin kami di dalam seluruh aktivitas kegiatan kami. Ada kesempatan, ada waktu di mana kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, menyertai hati dan pikiran kami, dan memberikan kepada kami juga hati yang terbuka untuk menerima firman di dalam iman kepada Kristus, sehingga oleh kebenaran firman kami dikuatkan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan waktu di depan, di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan semata. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang sudah diberikan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Nah, ini adalah firman Tuhan yang merupakan bagian dari pembahasan yang Yesus berikan di akhir dia akan memasuki jalan salib, jalan penderitaan. Sebelumnya dia berjumpa dengan para murid di dalam perjamuan terakhirnya, dan kemudian dia menyampaikan firman Tuhan ini kepada para murid. Nah, kalau kita lihat di dalam temanya yang diberikan adalah mengenai betah, atau saya pikir lebih tepat kita lihat di dalam ayat yang ke-7, tinggal di dalam aku, ya, tinggal di dalam Kristus, ya. Nah, kalau saudara dan saya memperhatikan di dalam konteks pasal 15 berjudul ayat 1 sampai ayat ke-8 berjudul pokok anggur yang benar. Di dalam konteks sekali lagi, pokok anggur yang benar adalah pembicaraan yang Yesus berikan kepada para muridnya sebelum Yesus itu disalibkan, yakni di dalam perjamuan terakhir.
Nah, kenapa Yesus itu mengangkat pokok anggur? Pokok anggur atau anggur adalah simbol yang digunakan di dalam perjanjian lama untuk menggambarkan Israel sebagai umat perjanjian Allah, di mana umat Allah itu diminta oleh Tuhan untuk menghasilkan buah-buah. Kita bisa lihat itu misalnya di dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, atau Yesaya 27 ayat 2 sampai yang ke-6, berbicara bahwa Israel adalah anggur atau pokok anggur. Jadi itu adalah ilustrasi atau gambaran mengenai umat Allah. Tetapi kemudian kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama, Israel sebagai umat Allah yang digambarkan dengan pokok anggur atau anggur itu sendiri mengalami kegagalan karena mereka tidak dapat menghasilkan buah sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, dan akhirnya mereka dimurkai oleh Tuhan. Nah, gambaran itu digunakan oleh Yesus Kristus di dalam pasal 15 untuk menunjukkan siapakah pokok anggur yang sejati. Siapakah pokok anggur yang sejati? Pokok anggur yang sejati bukan Israel, perjanjian lama. Tetapi pokok anggur yang sejati adalah Kristus. Kristus adalah Israel yang sejati. Dia adalah anak Allah yang sejati. Pokok anggur yang sejati yang berbeda daripada Israel perjanjian lama, dan Kristus menggambarkan cabang-cabang yang melekat pada Kristus, cabang-cabang pokok anggur itu yang ada pada Kristus, yakni para pengikut Kristus yang tinggal di dalam Kristus, yang pasti menghasilkan buah, berbeda dengan Israel yang digambarkan sebagai pokok anggur atau Kristus adalah pokok anggur yang sejati, dan ranting-ranting atau cabang-cabang yang ada pada pokok anggur itu adalah cabang-cabang atau ranting yang tinggal di dalam Kristus yang pasti menghasilkan buah. Yang pasti menghasilkan buah. Nah, di dalam konteks berpikir seperti ini, maka kita akan merenungkan apa artinya tinggal di dalam Kristus. Apa artinya tinggal di dalam Kristus atau tinggal di dalam pokok anggur yang sejati itu. Yang mana setiap orang yang tinggal di dalamnya, ranting-ranting yang tinggal di dalam Kristus, di dalam pokok anggur yang sejati itu pasti menghasilkan buah. Mari kita lihat apa artinya tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Apa artinya itu? Ada dua hal yang kita dapat mengerti dari arti tinggal di dalam Kristus. Pertama, tinggal di dalam Kristus berarti bicara mengenai relasi, ikatan, hubungan yang hidup, yang personal, yang intim dan kudus. Saya ulangi, tinggal di dalam Kristus berarti yang pertama, bicara mengenai relasi atau ikatan atau hubungan yang bersifat personal, bersifat intim, bersifat kudus adanya. Relasi ini adalah sebuah relasi atau ikatan yang tidak dihasilkan oleh perbuatan manusia atau oleh usaha manusia. Tetapi relasi personal atau relasi intim dan kudus ini adalah hasil daripada pekerjaan Roh Allah di dalam jiwa setiap umat yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Jadi tinggal di dalam Kristus berbicara pertama-tama adalah relasi dengan Allah di dalam Kristus yang dikerjakan bukan oleh usaha manusia, bukan oleh kesalehan-kesalehan manusia, tetapi dihasilkan oleh pekerjaan Roh Allah di dalam jiwa setiap umat pilihan Allah yang disebutkan sebagai ranting-ranting yang berbuah itu. Jadi di dalam teks kita dibedakan ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah dipotong dan dibuang ke dalam api, tetapi ranting yang berbuah itu akan dibersihkan supaya menghasilkan buah yang semakin banyak. Dengan demikian di dalam konteks pokok anggur yang benar, Yesus langsung menunjukkan siapakah yang tinggal di dalam Kristus dan yang pasti menghasilkan buah, yakni mereka yang memiliki relasi, yang memiliki hubungan atau ikatan yang intim, yang personal dan yang kudus itu yang dikerjakan oleh Roh Allah di dalam jiwa setiap kita yang adalah umat pilihan Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mungkin dilahirkan di dalam gereja,
artinya kita dilahirkan sebagai keturunan orang Kristen, karena orang tua kita Kristen, atau orang tua kita pendeta, atau orang tua kita adalah majelis, dan lain-lain. Tetapi saudara harus ingat bahwa keturunan sebagai orang Kristen, entahkah saudara dibaptis, itu tidak menjamin saudara memiliki relasi atau ikatan atau hubungan yang intim, personal, dan kudus yang dihasilkan Roh Kudus di dalam hati daripada kita. Banyak orang Kristen yang bahkan menjadi pengurus gereja, yang bahkan menjadi hamba Tuhan sekalipun tidak memiliki relasi ini. Contoh, Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang di dalam perjamuan terakhir, dia pergi meninggalkan perjamuan itu dan kemudian menyerahkan Yesus ke dalam tangan para pemuka agama Yahudi, dan kemudian Yesus dibunuh oleh pengkhianatan daripada Yudas Iskariot. Bukankah Yudas Iskariot adalah seorang murid Yesus? Bukankah dia telah mengikuti Yesus dan melayani Yesus selama 3,5 tahun? Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan dari Yudas Iskariot? Berjumpa dengan Yesus, anak Allah yang maha tinggi yang berinkarnasi menjadi manusia, melihat seluruh pelayanan, mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Bahkan Yudas Iskariot diberikan kuasa untuk kemudian pergi dan memberitakan Injil, bahkan melakukan banyak mujizat. Tetapi faktanya pada akhirnya Yudas Iskariot binasa, bukan? Kita semua tahu itu. Karena itu relasi tinggal di dalam Kristus ini sekali lagi tidak dapat saudara miliki oleh karena saudara adalah seorang Kristen, atau oleh karena saudara adalah terlahir di dalam keluarga Kristen, atau saudara punya orang tua adalah pejabat-pejabat gereja, atau saudara memiliki kesalehan hidup tertentu. Tidak. Tetapi seluruh relasi itu hanya dimiliki jika Allah beranugerah oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam jiwa saudara dan menjadikan saudara sebagai ranting-ranting milik Kristus, pokok anggur yang sejati itu. Maka hal yang pertama adalah supaya saudara tinggal di dalam Kristus, saudara harus punya relasi ini. Tetapi sekali lagi relasi ini adalah anugerah Allah. Yang kedua, tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita adalah bahwa berbicara mengenai perubahan hidup. Perubahan hidup. Orang yang memiliki relasi yang sejati dengan Kristus tidak mungkin tidak memiliki perubahan hidup, ya. Karena setiap orang yang tinggal di dalam pokok anggur, dia akan mendapatkan kehidupan daripada pokok anggur itu. Karena ranting tidak bisa hidup dari dirinya sendiri, bukan? Ranting akan hidup dari pokok anggur. Ranting mendapatkan nutrisi, mendapatkan makanan, mendapatkan hidup dari pokok anggur, bukan? Dengan demikian ranting tidak bisa hidup tanpa pokok anggur. Itu berarti kita sebagai orang-orang percaya yang telah dilahirbarukan oleh Roh Kudus atau diperbaharui oleh Roh Kudus di dalam relasi yang benar dengan Kristus, tidak mungkin lepas daripada Kristus karena hidup kita bergantung kepada Kristus. Dan karena hidup kita berasal dan bergantung kepada Kristus, maka tidak mungkin saudara tidak menyerupai Kristus. Tidak mungkin saudara tidak mengalami perubahan hidup. Tidak mungkin saudara itu kemudian tetap hidup di dalam dosa, berkubang di dalam dosa, dan menikmati dosa. Tidak mungkin. Kenapa? Karena setiap relasi personal yang intim dan kudus yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hati kita akan selalu menghasilkan perubahan hidup yang katakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu berarti Kristus kalau hadir di dalam hidup kita, berarti firman Tuhan juga akan hadir dalam hidup kita. Dan firman itu akan mengubah kehidupan kita. Kristus yang adalah sang firman yang hidup, pokok anggur yang sejati ketika dia hadir dalam hidup kita oleh pekerjaan Roh Kudus yang mengubah kita, dia akan mengubah karakter kita, dia akan mengubah pola pikir kita, dia akan mengubah cara kita merasa, dia akan mengubah cara kita berkehendak, dan kita memiliki keputusan-keputusan etis, perkataan dan perilaku hidup yang pada akhirnya lama-kelamaan bersesuaian dengan kehendak Allah. Ya, ini yang saya pikir bahwa di dalam kehidupan kekristenan hari ini, kadang-kadang kita cukup merasa puas dengan saya sudah percaya Yesus, selesai. Selesai. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena tinggal di dalam Kristus bukan saya berbicara mengenai relasi, tetapi tinggal di dalam Kristus juga berbicara mengenai perubahan hidup. Jadi karakteristik saudara dan saya sebagai umat Allah harus terlihat di dalam perubahan hidup yang sangat-sangat dapat terbaca. Ya, bukan saja oleh kita secara pribadi, tetapi oleh keluarga kita atau oleh lingkungan kita di mana kita berada, kita bersekolah, kita studi, kita bekerja, dan lain-lain.
Jadi perubahan hidup adalah hal yang paling signifikan untuk menunjukkan saudara dan saya adalah umat Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kekristenan sampai hari ini saya menemukan bahwa tentu kita adalah orang-orang percaya yang mungkin jatuh dalam dosa, tetapi celakanya adalah kita seringkali memanfaatkan anugerah Allah untuk kemudian kita bebas berbuat dosa semau kita. Misalnya, ada orang Kristen yang kemudian sambil menjabat sebagai pengurus di dalam pemuda remaja, lalu sambil berbuat dosa. Dia bisa hidup di dalam hidup seks bebas, sambil dia memegang jabatan sebagai pengurus pemuda. Saudara, waktu saudara bilang, Kristus adalah pokok anggur yang sejati dan aku tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam aku. Lalu saudara bisa mengklaim diri sedemikian, tetapi pada saat yang sama saudara melakukan dosa. Ini adalah sesuatu kekejian di hadapan Tuhan. Sesuatu yang sebenarnya saudara dan saya mungkin menganggap itu sebagai hal yang normal, karena ternyata di luar gereja juga saudara dan saya menemukan bahwa ada orang-orang yang juga melakukan hal yang sama. Lalu kita pikir itu adalah hal yang normal. Tetapi saudara, waktu engkau dan saya berkata, tinggal di dalam Kristus, saudara harus menunjukkan perubahan hidup. Ini yang dikatakan oleh Yakobus kepada kita. Tunjukkanlah imanmu di dalam perbuatanmu. Kalau engkau beriman kepada Kristus, tunjukkan perbuatanmu bahwa engkau beriman. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa lihat iman kita. Kenapa? Karena iman ada dalam jiwa kita. Iman ada dalam hati kita, sesuatu yang tak kelihatan. Sesuatu yang tidak bisa dibaca, tidak bisa terobservasi secara kasat mata. Tetapi iman itu harus nampak di dalam perubahan hidup. Perubahan hidup. Jadi tidak hidup di dalam Kristus dan percaya Yesus sungguh-sungguh untuk apa? Untuk kemudian membiarkan dosa sekecil apapun hidup dalam diri dia. Kenapa? Karena ketika Kristus hadir dalam diri saudara, ketika Roh Kudus hadir dalam hidup saudara, Roh Kudus akan memberikan kepada saudara kepekaan kepada dosa. Kepekaan kepada dosa sehingga dosa sekecil apapun dalam diri saudara akan ada alarm, akan ada ingatan, peringatan daripada Roh Kudus, firman diberitakan di dalam jiwa saudara. Apa yang kau dengar dari Alkitab melalui khotbah dan juga pelayanan-pelayanan firman lainnya, Roh Kudus pakai itu untuk ingatkan saudara, tegur saudara supaya saudara bertobat dari dosa saudara. Jadi itu berarti perubahan hidup adalah sesuatu yang begitu signifikan untuk menunjukkan bahwa saudara adalah orang yang tinggal di dalam Kristus. Jadi tinggal di dalam Kristus adalah mencakup dua pengertian ini. Pertanyaannya adalah, berapa lama saya harus tinggal dalam Kristus? Apakah hanya 1-2 hari saja? Atau ketika mood saya lagi baik, maka saya akan tinggal dalam Kristus. Ketika mood saya tidak baik, maka saya tidak tinggal dalam Kristus. Saudara, kalimat tinggal dalam Kristus itu di dalam bentuk tensisnya adalah terus-menerus. Ya, terus-menerus berarti tidak pernah berhenti saudara ada di dalam Kristus. Tidak pernah ada waktu saudara dan saya bisa istirahat, pending dulu ya, saya nggak mau dalam Kristus. Kenapa? Karena yang menyebabkan saudara tinggal dalam Kristus bukan diri saudara. Yang menyebabkan saudara tinggal dalam Kristus adalah Kristus. Apakah itu choice? Apakah itu pilihan? Jawabnya tidak. Kenapa saudara? Karena yang menyebabkan saudara tinggal dalam Kristus bukan saudara. Yang menyebabkan saudara tinggal dalam Kristus adalah Allah itu sendiri yang kekal adanya. Karena itu bukan choice, itu bukan pilihan. Tetapi itu adalah sesuatu yang ditetapkan Allah bagi kita berdasarkan apa yang menjadi kehendak kekal Allah, pemilihan kekal Allah bagi kita. Nah sekarang apa tujuannya saudara dan saya tinggal di dalam Kristus? Untuk apa itu semua? Di dalam pasal 15 dikatakan bahwa untuk berbuah. Ya, untuk berbuah. Nah saudara, untuk berbuah, apa maksudnya berbuah? Ya, berbuah di dalam teks kita. Engkau tinggal di dalam Kristus dan firman tinggal di dalam engkau. Nah, ini bicara mengenai tujuan Allah, kenapa kita harus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita supaya kita berbuah. Apa maksudnya berbuah? Berbuah di sini berbicara mengenai dua hal.
Yang pertama adalah kehadiran kita sebagai orang-orang percaya harus bermanfaat bagi sesama kita dan bagi pekerjaan Tuhan. Saya ulangi, apa maksudnya berbuah di dalam teks kita? Manfaat hidup kita sebagai orang percaya harus dapat memberkati sesama kita dan memperkembangkan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Berarti kita sebagai orang-orang percaya tinggal di dalam Kristus itu bukan sesuatu yang bersifat egosentris. Bukan sesuatu yang bersifat kepentingan diri kita sendiri saja. Tetapi Allah menghadirkan kita di dalam dunia supaya hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Supaya hidup kita bermanfaat bagi kerajaan Allah. Ini diumpamakan oleh Yesus Kristus di dalam Matius dengan istilah garam dan terang. Yesus berkata bahwa engkau adalah garam dunia. Engkau adalah terang dunia. Garam dunia itu bersifat menggarami, bersifat memberkati, dan di mana ada garam, berarti di situ dosa terhambat. Di mana ada garam, di situ dosa dihambat. Dan di mana ada garam, di situ kebaikan-kebaikan apa yang benar, yang mempermuliakan Tuhan dipancarkan. Jadi kalau orang Kristen hidupnya itu tidak seperti garam, justru kehadiran saudara adalah mencemarkan di dalam dosa. Saudara bukan orang yang bermanfaat. Makanya Yesus berkata ketika garam itu kehilangan asinnya, apa yang terjadi? Dia diinjak-injak orang dan dibuang orang. Kenapa? Karena saudara tidak bermanfaat lagi. Maka waktu saudara dan saya tinggal di dalam Kristus, sekali lagi, bukan egosentris. Sifatnya bukan egosentris. Bukan saya tinggal dalam Kristus supaya saya selamat masuk surga. Udah selesai, tidak. Tetapi saudara hadir di dalam dunia untuk apa? Untuk saudara bermanfaat, menjadi berkat bagi sesama saudara dan bagi pekerjaan Tuhan, pengembangan pekerjaan Tuhan di dalam dunia. Pertanyaannya adalah bagaimana saudara dan saya yang mengklaim diri orang Kristen sampai sekarang, hidup saudara itu bermanfaat atau tidak? Orang-orang Kristen, terutama misalnya remaja-remaja Kristen, para pemuda Kristen, banyak kali membuang-buang waktu dalam kehidupan mereka untuk hal yang tidak penting, untuk hal yang tidak bermanfaat. Contoh, saudara bisa main games begitu lama, atau saudara bisa pakai waktu untuk nonton begitu lama, dibandingkan saudara menjalankan tanggung jawab saudara sebagai seorang mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa yang harus belajar dengan tekun dan kemudian menghasilkan prestasi yang terbaik, bukan untuk saudara dimuliakan, tetapi untuk Tuhan itu dimuliakan. Karena Allah memerintahkan saudara untuk memuliakan Tuhan dalam segala aspek hidup saudara, maka di dalam perkuliahan saudara, saudara harus memuliakan Tuhan, termasuk salah satunya melalui prestasi kerja saudara di dalam bidang mahasiswa. Tapi faktanya saudara, hari ini mahasiswa kadang-kadang menjalani pembelajaran mereka itu tidak dengan serius. Bahkan kadang-kadang waktu ambil jurusan pun itu karena ikut teman, ya, teman saya masuk jurusan A, maka saya ikut masuk jurusan A. Tetapi tanpa pergumulan di hadapan Tuhan, apakah memang Tuhan pimpin saya di dalam jurusan itu dan kemudian Allah mau pakai talenta saya bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam jurusan itu. Kita terlalu take it for granted begitu ya, terlalu anggap remeh. Sering kali mahasiswa itu tidak maksimal, termasuk mahasiswa Kristen, tidak maksimal dalam studi dia. Padahal sekali lagi, kalau saudara bermanfaat bagi Tuhan, saudara harus memaksimalkan apa yang Allah berikan bagi saudara, talenta saudara, profesi saudara, bagi kemuliaan Tuhan. Ini yang disebutkan oleh Martin Luther dan juga John Calvin berserta para reformator, khususnya Martin Luther. Dia mengatakan bahwa hidup kita adalah coram Deo. Coram Deo berarti hidup di hadapan hadirat Allah. Dengan kata lain, kita bertanggung jawab dalam segala apa yang kita kerjakan. Jika saudara ingin bermanfaat, hidupmu bermanfaat bagi sesama dan bagi pekerjaan Tuhan, hari ini sebagai mahasiswa, kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Saya selalu ajar anak saya itu, yang masih kecil ini, kami ajarkan kepada dia begini. Kamu tidak boleh mengukur segala sesuatu dari nilai. Tetapi pada saat yang sama juga, tidak bisa bahwa kamu itu mengabaikan nilai. Saya ulangi ya. Ukuran segala sesuatu yang terbaik tidak diukur dari nilai. Tetapi juga tidak berarti bahwa membuang nilai dalam kehidupan kita. Prestasi di dalam studi adalah sesuatu yang bukan untuk kemuliaan diri, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah.
Maka saya dorong anak saya yang umur 4 tahun itu untuk belajar. Bukan supaya dipuji oleh gurunya. Dia seringkali begini, dia tanya sama saya, Mama kalau guru Stefani tidak? Saya tidak, itu enggak penting. Yang penting adalah Tuhan dimuliakan. Kamu belajar, gurumu enggak lihat kamu. Mama enggak lihat. Mungkin mama bisa lihat sewaktu-waktu. Tetapi waktu kamu belajar, belajarlah karena Tuhan melihat kamu. Begitu. Kami ajar anak kami seperti itu. Jadi itu berarti kami menetapkan kepada anak kami sebuah tujuan. Kalau kamu adalah seorang Kristen, kalau kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, hidupmu harus bermanfaat. Pakai hidupmu, segala waktu yang Tuhan berikan kepadamu, jangan pernah sia-siakan itu. Saya kasih contoh John Calvin. John Calvin adalah seorang yang memanfaatkan waktu begitu luar biasa, sangat-sangat menggunakan waktu itu dengan baik ya. Dia tidak akan membiarkan waktu hidupnya itu terbuang percuma. Satu waktu ada orang yang bertanya kepada dia ketika dia sakit. John Calvin sakit sampai dia punya usus itu, lambungnya itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Karena dia makan juga jarang ya, dan kemudian akhirnya hidup dia itu jadi banyak sakit ya, banyak sakit gangguan dari lambung. Terus orang-orang pada tanya kepada John Calvin, kenapa sih kamu rela untuk makannya itu tidak teratur, terus kemudian tidurnya juga tidak teratur hanya karena untuk membaca Alkitab, mempersiapkan khotbah, mengajar dan hal-hal lain. Terus kata John Calvin begini, bagaimana mungkin saya menyia-nyiakan waktu hidup saya ketika Tuhan datang dan memanggil saya untuk berhadapan dengan Dia? Apa yang menjadi pertanggungjawaban saya kepada Tuhan saya dengan waktu hidup saya? Nah, di dalam poin ini John Calvin memberikan kepada kita satu pikiran mengenai memanfaatkan hidup kita semaksimal mungkin bagi kemuliaan Tuhan, bagi sesama, dan bagi pekerjaan Tuhan sekaligus. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam aspek buah, ya, berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, berbuah berarti bicara mengenai kesalehan hidup. Kesalehan hidup yang di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berbicara cukup banyak mengenai kesalehan hidup yang dimaksudkan sebagai buah-buah roh, pekerjaan roh di dalam hidup kita. Saya baca bagi kita Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jangan dengan berbuah. Berbuah berbicara mengenai manfaat hidup kita bagi sesama dan pekerjaan Tuhan. Tetapi berbuah juga berbicara mengenai kesalehan hidup. Kesalehan hidup yang nampak di dalam kasih kita, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua buah-buah roh ini adalah karunia Allah yang diberikan kepada setiap orang percaya. Supaya melalui hidup kita, dikatakan di dalam teks kita Yohanes, Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Tentu ini bukanlah hasil kekuatan kita. Tetapi Alkitab berkata di dalam Filipi bahwa kemauan, kehendak, segala apa yang ada pada diri kita adalah hasil perbuatan Roh Kudus, sehingga kesalehan-kesalehan hidup yang demikian adalah pekerjaan Allah, dalam hidup kita. Nah, itu berarti orang yang memiliki relasi dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal dalam Kristus, tidak mungkin tidak ada kesalehan hidup. Ya, tidak mungkin tidak ada kesalehan hidup. Bagaimana mungkin orang yang percaya kepada Yesus Kristus tapi tidak punya kasih dalam hidup dia? Ada kebencian, kepahitan yang tidak pernah bisa mengampuni. Tidak mungkin hal itu terjadi. Juga tidak mungkin seorang Kristen itu memiliki hati yang begitu pelit misalnya, melihat saudara-saudara yang lain, sesama kita yang membutuhkan pertolongan, tapi kita genggam uang kita genggam harta milik kita menjadi milik kepunyaan kita saja dan kita tidak mau berbagi kepada sesama kita. Kesalehan hidup adalah hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam jiwa kita, sehingga tidak mungkin saudara tidak berbuat kesalehan. Ya, jadi kesalehan adalah hasil pekerjaan Allah dalam hidup kita, di mana kita tinggal di dalam Kristus dan memungkinkan kita berbuat kesalehan hidup. Ya, jadi itu berarti saudara dan saya sebagai umat Allah itu memiliki tugas tanggung jawab yang sangat penting sekali.
Saudara waktu di dalam perkuliahan, di dalam studi, ketika saudara berjumpa dengan rekan-rekan ya di dalam kehidupan kekristenan kita yang tidak memiliki kesalehan hidup, atau saya katakan tidak memiliki perjuangan untuk hidup saleh. Bagi saya, orang yang tidak memiliki perjuangan untuk hidup saleh itu seperti ikan yang mati di dalam arus air. Sungai kan punya arus ya. Kalau ikan itu mati, dia akan ikut arus air. Tetapi kalau ikan itu hidup, dia akan punya kekuatan untuk melawan arus air. Jadi dia akan bergerak melawan arus air. Nah, orang-orang Kristen yang sudah tinggal di dalam Kristus, yang memiliki relasi dengan Kristus dan memiliki perubahan hidup oleh pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya, tidak mungkin menjadi ikan yang mati. Ini ilustrasi. Tetapi dia akan menjadi ikan yang hidup, yang memiliki kuasa, memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk melawan arus dunia ini, melawan segala upaya-upaya pencobaan di dalam dunia ini yang menggeser fokus iman kita dari Kristus kepada hal-hal lain. Misalnya, saudara mungkin di dalam hidup saudara sedang bergumul dengan pasangan hidup, ya. Misalnya saudara sedang mencari jodoh atau pacar dan seterusnya. Waktu saudara bergumul dengan keadaan itu, apa yang menjadi prinsip dalam hidup saudara untuk pengambilan keputusan pencarian jodoh? Di titik itu saudara dan saya akan mendapatkan begitu banyak tawaran-tawaran dari dunia ini dengan prinsip-prinsip dunia ini yang kemudian diberikan di mata saudara, di depan saudara untuk saudara ambil. Tawaran-tawaran yang cukup menggiurkan. Sehingga saya menemukan, ya ini sesuatu yang faktual, betul-betul terjadi. Ada pengurus PO, Persekutuan Oikumene, yang hidup sampai menghamili orang lain. Ya, ini persekutuan pengurus ya, sampai seperti itu. Jadi kalau saudara seperti itu berarti saudara memang betul tidak bertanggung jawab di dalam kesalehan hidup saudara. Ya, jadi kalau saudara dan saya memperhatikan seorang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya ada dalam Kristus, firman-Nya ada di dalam kita, maka itu berarti saudara dan saya tidak mungkin tidak memiliki kuasa untuk hidup saleh. Seperti tadi ikan yang hidup itu ya. Ikan hidup itu memiliki daya juang untuk melawan arus. Saudara dan saya sebagai orang percaya, kita pasti memiliki kuasa untuk melawan arus pencobaan dunia ini, arus dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Ataupun di dalam lingkungan kita yang ditawarkan kepada diri kita, ya, karena Allah hadir dalam diri kita, Allah hidup dalam diri kita, Kristus tinggal di dalam kita, firman tinggal di dalam kita, maka tidak mungkin tidak ada kuasa yang hidup yang membuat saudara melawan segala arus dunia ini dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, jadi di dalam hal inilah saudara dan saya mengerti bahwa tujuan saudara tinggal di dalam Yesus adalah supaya saudara menghasilkan buah-buah kesalehan hidup dan hidup saudara bermanfaat kepada sesama maupun bermanfaat di dalam pengembangan pekerjaan Allah, kerajaan Allah di muka bumi ini, ya. Dari semuanya itu tujuannya finalnya mau kemana? Tujuannya adalah menyatakan kemuliaan Allah sekaligus menyatakan identitas diri saudara sebagai murid Kristus. Di dalam ayat yang kita baca, dalam hal inilah, ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapamu dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kemuliaan yang diberikan kepada Allah itu terlihat dari buah-buah yang saudara hasilkan oleh pekerjaan Roh Allah dalam hidup kita, dan sekaligus identitas saudara sebagai murid Kristus terlihat di dalam buah-buah yang dihasilkan. Bagaimana kalau ranting itu tidak berbuah? Di dalam teks kita ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara perhatikan, tadi saya katakan ada dua pembedaan, ranting tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan kemudian dibuang ke dalam api. Ayat yang ke-6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi ini adalah penghakiman Allah bagi setiap orang yang tidak berbuah. Pertanyaannya adalah siapa yang tidak berbuah itu?
Yang tidak berbuah adalah ranting yang tidak tinggal di dalam Kristus. Yang tidak berbuah adalah apa? Ranting yang tidak tinggal di dalam Kristus. Ranting yang tidak tinggal di dalam Kristus itu siapa? Orang yang tidak percaya kepada Kristus. Orang yang tidak pernah mengalami relasi yang intim, relasi yang personal dan yang kudus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup dia, dan yang tidak pernah mengalami perubahan hidup oleh pekerjaan Roh Kudus. Ranting yang tidak berbuah adalah mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, yang tidak tinggal di dalam Kristus. Mereka tidak mungkin menghasilkan buah-buah yang memuliakan Allah dan yang menyatakan identitas mereka sebagai murid Kristus. Akibat akhirnya apa? Mereka dibuang ke dalam api dan dibakar, yakni binasa di dalam kekekalan. Dengan demikian, perintah untuk tinggal di dalam Kristus dan menghasilkan buah adalah sesuatu yang bukan pilihan, tetapi merupakan kewajiban dan juga merupakan bagian dari kehidupan kita sebagai umat Allah yang telah ditebus Kristus. Ya, jadi ini adalah hal yang sangat-sangat penting sebagai umat Allah supaya jangan sampai kita terbawa oleh arus dunia ini, mengikuti pencobaan-pencobaan yang ada, dan kemudian kita tidak menghasilkan buah. Padahal kita mengklaim diri kita Kristen. Saudara perhatikan ranting yang tidak berbuah dikatakan ranting itu ada padaku. Yakni mengimplikasikan bahwa orang-orang yang menyebut diri mengenal Kristus, orang-orang yang menyebut diri Kristen, orang-orang yang menyebut diri pelayan-pelayan Tuhan Yesus, tetapi ternyata mereka tidak tinggal dalam Kristus, mereka tidak berbuah dan pada akhirnya mereka binasa di dalam neraka. Ini adalah peringatan yang keras kepada kita supaya menjadi orang Kristen, jadilah orang Kristen untuk berbuah. Tinggal di dalam Kristus untuk selama-lamanya dan menghasilkan buah yang memuliakan Allah dan yang menunjukkan identitas kita yang sejati sebagai murid Kristus. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk bersyukur buat firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan bersyukur untuk firman Allah yang memperingatkan kami bahwa kami harus tinggal di dalam Kristus terus-menerus supaya kami dapat menghasilkan buah yang memuliakan Allah di surga dan yang kemudian menyatakan identitas kami sebagai murid Kristus. Kami atau kami sendiri juga mungkin sudah tinggal di dalam Kristus, tetapi kami belum menghasilkan buah secara maksimal. Kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Engkau yang menolong setiap kami, agar kami memahami firman ini dengan benar, dan oleh anugerah Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hati yang boleh sungguh-sungguh taat kepada firman, hati yang sungguh-sungguh boleh hidup bersesuaian dengan firman Tuhan, oleh kuasa pekerjaan Roh Kudus semata. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik, apakah mau ada sesi tanya jawab? Silakan, yang MC yang mengetahuinya bagaimana? Warta dan doa dulu ya Bu. Ya. Untuk yang bertugas doa syafaat warta, boleh mungkin. Oke. Ya, terima kasih Karen. Ya. Shalom teman-teman. Shalom. 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 Untuk warta minggu ini akan diinformasikan bahwa ibadah PMK Unindra selanjutnya tetap ada di hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020 di jam yang sama, pukul 18 WIB secara online via Zoom Meetings. Untuk itu, jangan lupa datang dan ajak teman-temannya yang lain ya dalam ibadah kita selanjutnya. Untuk persembahan, mengenai persembahan, teman-teman bisa mentransferkannya. Oke, teman-teman bisa mentransferkannya melalui OVO atas nama Margaret Elizabeth dengan nomor 085776420177. Oke. Persembahan ini diadakan 2 minggu sekali dan tidak dipaksakan. Oke. Bagi teman-teman yang bisa saja. Oke. Baik, sekian warta untuk minggu ini. Kita kembali siapkan hati.
kita kembali siapkan hati kita untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Oke. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Grace dapat menguatkan kami dalam kami menjalani keseharian kami, baik sebagai mahasiswa, anak, dan juga siapapun kami. Kiranya Engkau selalu menyertai kami sehingga kami mampu untuk melakukan setiap firman-Mu yang sudah disampaikan tadi. Kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Tapi sebelum itu, kiranya Engkau mengampuni setiap kami, sehingga kami berdoa untuk bangsa kami, Indonesia, dalam setiap permasalahan yang ada dalam penanganan COVID-19, Engkau memberkati, Engkau menyertai kami, sehingga pandemi ini pun segera berakhir seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk kampus Unindra, Engkau berkati setiap mahasiswa-mahasiswi yang ada di dalamnya. Engkau juga membimbing kami, menyertai kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami kesehatan. Engkau yang senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa untuk PMK Unindra, untuk setiap pengurus, anggota, dan yang lainnya yang berpartisipasi dalam PMK Unindra. Juga untuk pembina kami, Ibu Nini dan Pak Irwan. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat, juga kemampuan, agar mereka senantiasa dikuatkan untuk lebih lagi melayani Engkau dan menjadi berkat bagi setiap orang yang dijumpai. Kiranya apa yang kami lakukan juga, setiap hal yang kami lakukan, baik dalam pendidikan kami, dalam peran kami, dimanapun kami berada, itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau serahkan seluruh doa kami yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Melania sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Warta. Sama-sama, Karen. Ya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin untuk bisa 2 orang aja karena ini udah masuk jam 7, karena Zoom-nya selesai jam 19.30. Jadi buat yang mau bertanya persilakan. Ayo teman-teman, kali aja ada yang mau tanya lagi soal firman Tuhan tadi. Ya, saya mau tanya. Baik, jadi untuk Ibu Grace, saya mau tanya mengenai tinggal dalam Kristus atau tinggal dalam Allah. Itu saya mau tanya bagaimana caranya supaya kita tahu ketika saya sudah memutuskan harus tinggal dalam Kristus, tapi lingkungan di sekitar itu seperti terlalu mempengaruhi, sehingga kita terlalu sulit untuk bisa tinggal hidup berpegang pada Kristus dalam naungannya Tuhan.
Itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Ya. Jadi saya tekankan sekali lagi mengenai tinggal di dalam Kristus itu bukanlah upaya kita, sehingga kalau misalnya Christopher memutuskan untuk tinggal di dalam Kristus itu sebenarnya adalah hasil pekerjaan Roh Kudus di dalam jiwa Christopher, sehingga memungkinkan Christopher untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, setelah kita percaya kepada Kristus, tinggal dalam Kristus itu secara sederhana berbicara mengenai percaya kepada Kristus sebenarnya oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana kita itu menghadapi lingkungan yang sepertinya begitu dominan, ya, begitu penuh pencobaan, ya, yang membuat kita bisa saja tergiur dan jatuh ke dalam dosa. Saya mau tekankan satu hal di sini, bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak otomatis 100% menjadi orang yang kudus. Ya. Setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak sempurna. Manusia yang masih mungkin jatuh dalam dosa. Tetapi kemungkinan jatuh dalam dosa tidak berarti bahwa kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan dosa. Ini dua hal yang berbeda, ya. Kita yang percaya Yesus masih mungkin jatuh dalam dosa, betul. Tetapi kemungkinan jatuh dalam dosa tidak kemudian membuat kita tidak memiliki kuasa untuk melawan dosa. Karena di mana Roh Kudus hadir dalam hidup kita, berarti kita memiliki kuasa untuk melawan terhadap dosa, kuasa untuk mematikan dosa. Itu kalimat dari Rasul Paulus. Matikanlah dosa. Berarti kita memiliki kuasa kebangkitan Kristus untuk mengalahkan dosa. Mematikan kecondongan hati kita yang berdosa. Nah, bagaimana supaya saya tidak dipengaruhi atau kemudian kecondongan hati saya itu tidak kemudian terpengaruh oleh orang-orang yang membuat kita itu tergiur terhadap dosa-dosa ataupun pencobaan dari lingkungan kita. Kuncinya yang pertama adalah sebagaimana firman tadi katakan, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Berarti saudara harus tanda petik mencemplungkan diri ke dalam firman. Seperti kita itu masuk di dalam air, ya, kita mau berenang, ya. Bukan sekedar berenang angkat kepala, tapi kita masuk tenggelam ke dalam air itu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan firman tinggal di dalam aku. Aku tinggal di dalam firman. Firman itu memenuhi hidup kita, prinsip-prinsip kebenaran Alkitab itu memenuhi hidup kita, sehingga oleh prinsip itu Roh Kudus bekerja untuk membuat kita kuat, teguh, melawan segala pencobaan. Saya kasih contoh, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Keadaan tidak punya orang tua, tidak punya keluarga yang mendukung kehidupan kerohanian mereka. Mereka ada di lingkungan penyembahan berhala. Dan kehidupan politeisme yang demikian memiliki kehidupan seksual juga yang sangat-sangat mengerikan. Nebukadnezar punya banyak istri, ya, dan kehidupan-kehidupan yang begitu membuat mereka itu bisa meninggalkan Allah. Kenikmatan dunia diberikan, ya kan? Tetapi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap bisa berpegang kepada Allah, ya. Bahkan rela mati demi iman mereka. Karena apa? Karena mereka tinggal di dalam firman, tinggal dalam Kristus, dan Kristus beserta firman-Nya tinggal di dalam mereka. Itu menjadi kunci utama. Kunci utama yang menyebabkan kita dapat berpegang teguh, atau lebih tepatnya, kita dipegang, dicengkram oleh Allah untuk kemudian tidak jatuh ke dalam dosa atau ke dalam pencobaan yang ada. Kira-kira begitu, Christopher, ya? Baik, terima kasih, Bu, buat penjelasannya. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Nggak usah malu-malu, guys. Shalom. Shalom Ibu Grace. Ya. Saya mau bertanya, tadi kan Ibu Grace itu bicara tentang bahwa kalau kita hidup di dalam Kristus, kita harus bersifat, kita tidak boleh bersifat egosentris. Sedangkan saat ini kan kita itu sedang berada di lingkungan yang membuat kita harus stay di rumah. Oleh sebab itu kita pasti banyak berinteraksi dengan keluarga. Nah,
Mungkin saat ini karena setiap orang pasti di keluarga punya HP, jadi sifat egosentris itu semakin merajalela. Bagaimana caranya buat kita masing-masing pribadi, termasuk saya juga, yang istilahnya mengajak untuk terutama di dalam keluarga supaya menghilangkan rasa egosentris, bahkan kita bisa menjadi berkat terutama di keluarga ataupun di lingkungan sekitar di rumah-rumah kita ini. Kalau menurut Ibu Grace seperti apa caranya kita mengajak pertama kali di keluarga kita? Ya, baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus akui bahwa pada waktu sistem daring masing-masing pegang HP sendiri, pegang laptop sendiri, dan sibuk sendiri ya. Pasti banyak tugas, banyak hal-hal yang kemudian numpuk yang membuat kita akhirnya kurang care, ya, kurang peduli terhadap saudara-saudari kita, bahkan keluarga kita, orang tua kita yang ada di sekeliling kita. Nah, bagaimana caranya saudara kemudian care terhadap kita punya keluarga, orang tua, atau bahkan kepada adik kita dan yang lain-lain yang ada di rumah kita? Pertama, saudara studi untuk apa? Saudara harus tahu tujuan saudara studi untuk apa. Saudara tetapkan tujuan saudara. Jika saudara studi adalah bagi kemuliaan Tuhan, maka waktu saudara bekerja untuk studi, saudara tidak boleh benturkan antara studi, keluarga, dan misalnya pekerjaan pelayanan di dalam gereja. Saudara nggak boleh benturkan. Semuanya itu adalah rohani di hadapan Allah, sehingga ketika saudara melakukan studi, saudara juga sedapat mungkin memiliki kesempatan untuk melayani keluarga, begitu juga melayani di rumah Tuhan, di dalam gereja, misalnya begitu. Atau sebagai pengurus PMK, saudara juga melayani Tuhan di dalam pengurus PMK. Nah, hal-hal ini adalah panggilan yang Allah berikan kepada saudara untuk saudara muliakan Tuhan dengan seluruh panggilan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Nah, bagaimana saudara kemudian memanfaatkan seluruh panggilan itu dan dapat menggunakannya bagi kemuliaan Tuhan? Problemnya adalah kadang-kadang ada benturan, kan? Ketika saudara kuliah, saudara berbenturan misalnya dengan pekerjaan rumah tangga. Orang tua minta saudara bantu A, B, C, D, dan kemudian saudara bilang, sabar Ma, sabar Papa, saya masih ada pekerjaan yang lain. Nah, di dalam hal ini, saudara beserta orang tua perlu duduk sama-sama dan berdiskusi. Bagaimana saudara dan orang tua itu memanage kesempatan yang ada, waktu yang ada untuk bisa saling berkomunikasi, saling melayani satu dengan yang lain, sekalipun ada tugas-tugas yang begitu numpuk. Sekali lagi saudara studi tidak boleh membuang panggilan saudara untuk melayani dalam keluarga, melayani juga di dalam gereja atau sebagai pengurus PMK. Saudara punya panggilan ada di sana, maka tidak boleh benturkan. Ketika ada terjadi sesuatu hal yang harus terjadi benturan, maka prioritaskan apa yang menjadi paling urgent. Misalnya saudara berbenturan karena saudara harus mengikuti kuliah. Tidak apa-apa prioritaskan perkuliahan. Tetapi setelah itu saudara punya kesempatan untuk kemudian melayani keluarga juga. Misalnya membantu orang tua di dalam pekerjaan rumah tangga dan hal-hal yang lain. Dalam waktu saudara membantu orang tua, saudara kan berelasi. Atau saudara juga harus meluangkan waktu untuk memiliki persekutuan bersama di dalam keluarga. Persekutuan ibadah. Keluarga juga harus ada. Di situ waktu saudara sharing bersama keluarga, waktu saudara mencurahkan isi hati saudara. Ya, kami sebagai hamba Tuhan juga kami sangat sibuk. Ya, kami satu minggu itu bisa saja padat sekali ya. Suami saya juga padat, dia ambil bidang doktoral dan kemudian harus tulis disertasi dan tulis jurnal macam-macam. Kemudian adik saya juga padat ini pekerjaan, semuanya padat. Tetapi tetap saja kami tidak membenturkan pelayanan kepada keluarga, pelayanan kepada studi kita maupun pelayanan dalam skala prioritas. Ya, skala prioritas. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk dibuat skala prioritas dan memberikan kesepakatan-kesepakatan di dalam keluarga supaya jangan sampai saudara menjadi seorang yang individualistis. Ya. Ya, akhirnya bergerak kepada isme. Ya. Padahal Allah tidak panggil kita untuk menjadi orang-orang individualisme. Ya. Dengan ekstrim yang demikian, tapi Allah memanggil kita untuk bermanfaat bagi sesama kita dan bagi pekerjaan Tuhan. Jadi seharusnya hidup kita tidak boleh terpaku kepada satu bidang tertentu, tetapi sedapat mungkin berjuang untuk bisa membagi diri, membagi waktu dengan
bidang-bidang yang Tuhan percayakan kepada kita, keluarga, pelayanan di gereja, dan lain-lain. Begitu kira-kira Jessica ya. Oke, terima kasih Ibu Grace. Oke, Jessica. Oke, terima kasih teman-teman yang terima kasih juga buat Bu Grace sudah bersedia menjadi pembicara di ibadah ini. Kiranya Tuhan yang berkati dalam pelayanan dan keluarga. Dari teman-teman pengurus ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup ibadah ini? Tidak. Oke, baik. Kita mau tutup ibadah kita. Sebelum doa penutup dan berkat akan dipimpin oleh Ibu Grace. Sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian dulu. Engkaulah Tuhan. Pada hambanya, persilahkan. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan dan beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Biarlah Allah di sorga menyertai hati dan pikiran kami dan memampukan kami mengimplementasikan atau melakukan firman ini dalam hidup kami oleh kekuatan Tuhan semata. Kami bersyukur kepadamu dan kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kami sekalian dan membawa kami untuk terus memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kami mulai hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih ketuanya Bu Grace. Tuhan memberkati.